Oke, halo teman-teman semua dan kakak pengawas. Ini nanti kalau ditonton, saya lupa merekam dari awal. Tolong ya, maaf ya teman-teman ya. Kakak suka diperingatkan kenapa belum ada pemanasan, kenapa langsung memulai pembelajaran. Aduh, sering lupa untuk merekam dari awal. Oke, oke. Mungkin itu terkait jadwal mulai minggu depan. Gibel, Faiza, Muklis, ada pertanyaan terkait jadwal tersebut? Kak, Tidak ada, Kak, ya? eh, tadi kakak bilang jadwalnya tetap hari Rabu kan ya kak? Iya, betul sesuai hasil votingnya. Eh, tapi jamnya tetap sama kan ya? Iya, Ya kan? sama, sama ya. Kalau terlalu malam juga nggak bisa ya. Itu udah kalian mungkin ini nanti. Jadi jam 7. Kalau kita bisa saja sih mulai jam 18.30. Cuman itu masih nanti suasana berbuka ya. Jadi agak gimana gitu ya. Jadi jam 7 itu udah pas. Gitu Muklis. Oke kak. Oke. Dari Gibel ada yang mau disampaikan? Ini kakak hampir salah ucap aja nih ya. belum ada sih. Belum ada? Oke, kalau belum ada. Oh ya, terkait tugas yang kakak suruh itu teman-teman. Sebenarnya kakak mau kalian presentasi ya. Cuman kan kakak kemarin suruh bikin video. Nah, kakak orangnya tidak tegaan teman-teman. Ya, kalau kalian tidak bisa itu kayak ya udah deh nggak usah. Cuman kadang itu juga ya tidak, kalian juga harus dipaksa ya kadang supaya apa? Supaya memang target dari algoritmik untuk membentuk kalian tuh tercapai gitu. Bahwa kalian nggak hanya tahu tentang codingnya, tetapi kalian juga bisa menyampaikannya secara lisan. Atau public speakingnya itu jalan juga gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kakak ngasih tugas gitu ya, itu bukan semena-mena ya guys ya. Ini kakak disclaimer ya, nanti kalian pikir bahwa kakak melakukan sesuatu hal yang wah mau-maunya enggak ya, enggak. Dan ya sejauh ini kakak ngajar yang private dan yang grup itu memang presentasinya cuma sekali di akhir, tetapi apa ya, nggak dapat gitu ya, mereka hanya dapat tentang codingnya. Padahal selain kalian harus jago coding, itu juga harus jago public speaking. Nggak bisa salah satunya, enggak. Ya, dan itu nggak harus jago dari awal, teman-teman. Kita sama-sama memulai gitu, dan jangan takut untuk salah. Gitu ya, Gibel, Faiza, Arita, Muklis. Jadi kayaknya tugasnya, ya, nah Kak bulan puasa juga ya, jadi Kak makin takut nih menugaskan kalian yang banyak-banyak. Jadi ya udah deh, mungkin tugasnya tidak di ini aja lah, tidak dipublikasikan, maksudnya tidak dipresentasikan dalam video aja. Jadi di cancel tugas tersebut. Oke? Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kakak langsung mulai saja ya. Jadi jadi ini dia teman-teman. Oke, kalian bisa lihat, guys. Ups, ups. Kalian lihat? Oke, ini dia panduan teknisnya. Kemudian ini PPT-nya. Oke, teman-teman. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu dasar dalam pembelajaran computer vision namanya ya. Yang mungkin kalian belum dapat itu secara apa namanya? Secara nyata di sini. Jadi tujuan hari ini memang kita melakukan dasar-dasar pemrosesan gambar. Tetapi kalau nanti kalian perdalam ilmu ini di Python Pro 2, itu kalian dapat materi tergantung tutornya sini ya sebenarnya. Kalian dapat materi computer vision. Apa itu computer vision? Kalau kalian pernah melihat yang ini,
Mungkin kalian akan tahu ya. Nah, kalian pernah melihat yang ini? Saya mau nanya ke kalian, pernah melihat yang ini? Faiza mungkin, Muklis. Kalian lihat screen Kak nggak? Kelihatan Bentar, siapa? bentar, bentar. Apa itu computer vision? Computer vision itu yang bergerak dalam bidang apa pemrosesan gambar gitulah teman-teman. Nah, kalau kalian lihat ini kan dia bisa mendeteksi seseorang begini kan ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian akan coba gimana cara bekerja dengan gambar. Ternyata bekerja dengan gambar itu sedikit rumit teman-teman. Ada library khususnya gitu. Tidak menggunakan PYQT gitu teman-teman. Dan nanti setelah tahu cara bekerja dengan gambar, kita akan coba buat aplikasi editor sederhana. Mungkin super duper simpelnya dari Photoshop lah gitu ya. Tetapi yang ingin kakak tekankan di situ adalah kalian dapat apa namanya? Iya, dapat logika ataupun gimana cara membuat hal seperti itu gitu. Oke? Nah, jadi itu yang akan kita pelajari mulai hari ini. Oke? Nah, sekarang dasar-dasar pemrosesan gambar. Kita tahu bahwa gambar itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak terlihat seperti data ya, teman-teman. Tapi pada kenyataannya gambar dan video itu adalah data. Kalian mungkin berpikir pada awalnya angka, kemudian teks yang kemarin kita sudah pelajari, kemudian apalagi yang kita sudah pelajari dictionary itu adalah data dan gimana penyusunannya. Nah, ternyata gambar itu juga sesuatu hal yang dapat kita manage, teman-teman. Yang dapat kita edit, yang dapat kita proses, dan yang dapat kita analisis. Begitu. Dan yang kalian harus highlight di sini adalah cara pemrosesannya itu sedikit, bukan sedikit sih ya, agak jauh berbeda. Agak jauh lagi. Ya, jauh berbeda dengan yang teks ataupun yang angka kemarin. Tetapi logikanya itu nanti akan tetap kepakai. Kita akan pakai for loop, kita akan pakai try and except atau exception handling, kemudian kita akan menggunakan fungsi untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, at the end of the day, you will create something like this, teman-teman, ya. Jadi kalian akan nanti membuat sesuatu hal seperti ini. Ya, kalian akan bisa membuka folder di komputer kalian, laptop kalian, ya. Habis itu di sini ada kalian bisa lihat judul-judul gambar yang akan kalian edit. Apa aja tombol editingnya. Di sini nanti standar kakak menggunakan yang ini ada left, right. Ini artinya apa? Ini artinya rotasi ke kiri dan ke kanan, kemudian mirror, kemudian di apa? Pertajam gambarnya, kemudian di black and white, jadikan hitam putih. Nah, nanti kalau kalian sudah paham konsepnya di aplikasinya, kalian dapat menambahkan tombol di sini nih. Oke? Tombol-tombol lainnya. Tetapi kalian harus paham dulu ya konsep dasarnya dulu lah gitu. Oke? Nah, sekarang kita belum berbicara aplikasinya ya, teman-teman. Jadi nama aplikasinya adalah Photo Editor dan ya nanti ya sama seperti Smart Note Apps kemarin ya. Jadi dia terdiri atas UIX, kemudian secara fungsional, begitu. Tapi hari ini kita coba dulu, ya, coba dulu gimana cara bekerja dengan gambar dan library yang akan kita pakai namanya PIL atau PIL, gitu teman-teman. Kakak lupa ini kayaknya picture image library kalau tidak salah, ya kakak agak-agak lupa, cuman ya namanya memang PIL ya. Dan PIL ini harus diintegrasikan nanti dengan apa namanya? Matplotlib, yang mana Matplotlib itu amat sangat sering dipakai untuk visualisasi. Oke, jadi gimana caranya sekarang untuk bekerja dengan gambar? Oke, sekarang kita tinjau dulu untuk perintah yang satu ini, bekerja dengan teks ya.
Kita akan kalau mau bekerja sama teks, kita akan bilang with open and then the name of the text and then the extension-nya app.txt, kemudian modenya adalah R, S file sebagai aliasnya supaya pendek. Kemudian kalau mau membaca file.read, kalau mau mengeditnya file.write, kalau mau menambahkannya file.write tapi modenya A ya, alih-alih W begitu. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui juga adalah kalian harus mengingat apa itu objek, apa itu properti, apa itu metode. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam pembuatan aplikasi itu kalau tidak menggunakan kelas nanti, pembuatan suatu objek itu akan sangat rumit, teman-teman. Artinya apa? Kalau aplikasi kalian itu punya beberapa tombol, artinya kalian harus definisikan satu-satu objeknya. Sehingga apa? Rumit dan banyak kode yang harus kalian tulis. Ini bukan masalah di banyaknya, tetapi ini disebut iya tidak efisien begitu. Ya. Jadi kakak jelaskan kembali objek itu adalah apa? Objek itu variabel sebenarnya, tapi isinya kelas gitu ya. Kemudian properti itu apa? Properti itu adalah sesuatu hal yang digunakan di dalam kelas ya, atau sesuatu hal yang digunakan untuk memanfaatkan data. Kemudian metode itu apa? Suatu fungsi yang digunakan untuk memanfaatkan properti. Begitu. Nah, apa itu kelas? Kelas itu adalah template umum atau kode umum untuk membuat suatu objek. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang bekerja dengan gambar dan oh, sorry guys, kakak lupa. Ternyata tadi ya, pilih itu Python Imaging Library, bukan Picture Image Library. Sorry guys ya. Oke. Nah, yang perlu kalian tahu sebelum ke situ, ada istilah pixel, teman-teman. Pixel itu apa? Pixel itu adalah bagian minimum dari suatu gambar grafik. Nah, kalau kalian pernah melihat gambar, terus kalian zoom in, zoom in, zoom in, pasti kayak pecah-pecah gitu. Nah, kotak-kotaknya itulah yang disebut sebagai pixel. Nah, itu bagian terkecil ya di dalam suatu gambar. Kemudian ada istilah raster. Raster itu apa? Kumpulan pixel. Kemudian gambar raster, kumpulan pixel atau raster yang tertata rapi gitu. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang untuk bekerja dengan fill, ya ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama ini, cuman supaya kalian tahu gitu. Kenapa harus pixel, kenapa harus ini? Karena kita nanti satuannya itu pixel ya. Jadi kalau ada angka yang kalian nggak kenal itu satuannya biasanya dalam pixel. Oke? Oke, cara connect-nya gimana, Kak? Caranya, pertama from fill import image, gitu teman-teman. Oke, from fill import image atau import everything. Nah, kemudian perintahnya hampir sama kayak bekerja dengan teks, tapi apa? Tapi ada sedikit yang berbeda, yaitu kalau dalam teks itu with open nggak ada image-nya, apa namanya, kemudian modenya apa. Tetapi kalau ini langsung with image dot open, kemudian nama gambarnya foto.png, .jpeg, .jpeg, kemudian dan seterusnya, as file sebagai as original, kemudian kalian tinggal bilang original.show. Ini akan membuka gambar di jendela yang terpisah. Begitu teman-teman. Nah, ada beberapa perintah lain untuk seperti melihat ukuran, kita pakai original.size, dia nanti akan mengeluarkan shape dari gambarnya, lebar kali tingginya. Kemudian format, apakah formatnya itu dalam PNG, BMP, RGB lagi, PNG, BMP, JPG, dan lain sebagainya. Kemudian original.mode, ini adalah untuk jenis warna dari gambarnya. Gitu teman-teman ya. Nah nanti kalau kalian punya kode seperti itu, kemudian kalian ketik print original.size, print original.format, print original.mode, kurang lebih akan seperti ini outputnya. Oke? Oke guys, paham? Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Faiza, Gibel, Areta, Ah, Mukli, ya?
Berarti kalau kita pakai ini di VS Code, berarti kita harus nyimpen gambarnya di galeri kita nggak sih? Enggak ya? Harus ya. Maksudnya galeri itu folder kan? Folder kan maksudnya? Iya. Jadi Iya, betul. harus disimpan di laptop kita kan atau di Iya, device kita. betul. Betul sekali. Itu kan bahan yang akan kita pakai gitu. Aset lah ya bahasanya. Jadi harus tersimpan ya gambarnya. Cuman kalau kalian pakai Algo PS Code itu udah disediain. Dan nanti kakak kirim gambarnya. Tenang saja ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Gibel, Areta, Faiza, silahkan kalau mau bertanya. Silahkan. Tak ada, tak ada pertanyaan ke guys. Tak ada nih kayaknya. Oke, ini lengkapnya gini ya teman-teman. From field import image with image.open. Ya udah ini namanya atau bebas lah ya gambarnya nanti apa, tapi yang menarik lah ya gambarnya. Maksudnya boleh foto kalian. Maksud Kak menarik itu jangan yang blur kalau bisa ya. Gitu maksud Kak. Jadi ini kan clean gitu. Nanti kalian bisa melakukan hal seperti ini. Dan kalau kalian mungkin ada kan Microsoft Image kan. Nah, itu juga aplikasi buat ngedit foto juga ternyata teman-teman. Nah, kita akan buat versi simpelnya nanti. Oke, nah kemudian ada beberapa juga perintah seperti original.convert yang mana L ini nanti akan menjadikan apa namanya? Sorry. Pertama import dulu library yang kedua, modul yang kedua namanya image filter. Oke, kemudian kalau kalian ingin menjadikannya hitam putih, kalian dapat menggunakan perintah original.convert L. Oke. L ini eh nggak tahu ya L ini pendekan untuk apa teman-teman. Cuman ya kodenya beginilah ya. Kemudian original.filter ini akan mengaburkan gambar sesuai dengan apa namanya saringan yang kalian pilih. Saringannya yang mana Kak? Saringannya yang ada dot blur. Kemudian nanti ada dot contrast, ada dot bla bla bla. Banyak ya, tetapi kalian harus mention image filter dot apa gitu. Nanti disaring dia akan mengaburkan gambarnya. Kemudian kalau kalian ingin mentranspose atau kayak mentranspose itu apa ya? Mengubah sudut pandang gambar. Yang awalnya kotaknya begini, kalau kalian transpose misalnya 90 derajat ke kiri, maka yang awalnya begini akan menjadi begini nanti. Nah, begitu. Kayak diputer lah gitu, teman-teman. Oke? Nah, kemudian kalau kalian ingin menyimpan hasil editan kalian, maka kalian dapat menggunakan pick gray atau di sini gambar yang ini dot save. Kemudian jpg. Begitu teman-teman. Oke? Nah, jadi ini awalnya begini di-rotate nanti, di-rotate 90 derajat, kemudian dihitam putihkan dulu, kemudian di-rotate, kemudian di-save dengan nama ini, dia akan jadi begini, teman-teman. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan? Jadi, ya, perintah-perintah yang penting itu adalah pertama from fill import image, image filter. Langsung dalam satu baris juga boleh. Kemudian with image.open nama gambarnya, as picture atau apapun, as picture, as image, as bebas. Tapi yang jelas jangan image-nya I-nya besar ya supaya dia nggak bingung. Kemudian .show, lihat dulu penampilan gambarnya gimana. Kemudian kalau kalian ingin melihat dalam hitam putih, ubah image.convert dalam kurung quotation mark L. Kemudian kalau kalian ingin menyimpannya,
image.save gitu ya. Dan jangan lupa buat dia dalam variabel baru. Habis itu image.show, gimana penampilannya. Kalau kalian ingin merotasinya, kalian dapat bilang image.transpose, kemudian image.rotate underscore 90, 180, 360, 270, bebas. Oke? Kemudian save girl dalam, ya ini nama yang kalian inginkan, kemudian .show. Kalau kalian ingin membelurkannya, gimana caranya? Image dot apa tadi? Image dot filter, teman-teman. Kalian harus filter, kemudian dalam kurung image filter dot blur. Begitu, teman-teman. Oke? Paham, teman-teman? Aman? Ada yang mau kalian tanyakan? Areta, ada yang mau ditanyakan? Faiza, Gibel, Muklis? Silakan. Kak, Ya, silakan. kita berarti harus bikin folder fotonya dulu atau enggak usah, Kak? Boleh dibikin dulu supaya tertata rapi. Boleh. Maksudnya, misal kan sekarang kita di modul 4, buat ada modul 4 kemudian taruh gambar di sana gitu. Gitu aja supaya ini. Oh, Iya. jadi bikin folder baru aja. Iya, lebih baik supaya nggak tercecer ya, teman-teman. Oke, Hmm, sekarang udah ya. Ada lagi? Silakan. Kakak mau nunjukin contoh soalnya sih. Dan ini buat bukan bukan latihan yang ini sih, supaya kalian paham konsepnya gitu. Gimana? Gibel, ada pertanyaan? Faiza, Reta, Kayaknya belum ada, Kak. belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lihat contoh soalnya. Oke. Nah, ini saya pakai Algo PS Code, teman-teman. Oh bukan, sorry. Itu bukan projectnya ya. Projectnya ada di sini. Aduh, salah lagi tadi. Oke, ini dia teman-teman. Jadi untuk bagian satu, kita disuruh untuk bekerja dengan gambar ini teman-teman. Nah, ini udah jadi. Jadi kalian tinggal lihat. Cuman saya ingin menjelaskan kepada kalian dengan sedetail-detailnya. Supaya kalian paham teman-teman. Oke? Oke, sekarang tugasnya apa? Tulis program untuk memproses gambar katanya. Oke? Nenek manajer ini agak menyimpang translasinya teman-teman ya. Jadi bukan nenek manajer Alena, tapi bener sih ya, bukan menyimpang. Dengan baik hati memberikan fotonya untuk menyelesaikan tugas pelatihan. Oke, foto asli Teddy si pesek diunggah dengan nama original.png. Oke, ini tugasnya teman-teman ya. Buka file foto dan keluarkan propertinya. Ukuran, format, jenis warna. Nah, ini untuk yang satu. Jadi nanti kalian ngebuatnya gini aja, guys. Ya. Ini kakak komentari dulu. Kalian ngebuatnya gini aja ya. Salah lagi. From file, import, image, image filter. Like this, teman-teman. Oke. Nah, habis itu, tugas satu. Nah, buat kayak gini maksud saya. Tugas satu. Oke. Nah, tugas satu ini ngapain? Kita disuruh untuk buat dia buka. Oke. Ini dia. Buka foto dan keluarkan propertinya, ukuran, formatnya, jenis warnanya ke konsol. Atau channelnya ya. Channel color. Nah, kalian gimana caranya? Caranya with image. Oh my God. With image dot open guys, kemudian namanya. Nah, nanti kalau kalian tidak ada di apa namanya, nggak ada di apa namanya, kalau kalian, tapi harusnya ada ya.
Kalau kalian login dulu masuknya ke VS Code, jadi harusnya original.png ini ada. Kalian tinggal tulis original.png s apa gitu ya, s misalnya ya pick beginilah kalau Kak, supaya enggak ini. Nah kemudian kalau kalian ingin melihat gambarnya, sebenarnya Hmm. VS Code kan langsung bisa ya menekan gini, ini loh Hmm. gambarnya gitu. Cuman kalau kalian mau Hmm. melihat secara terprogram, ya udah pick.show gitu teman-teman. Nah nanti apa yang akan dikeluarkan ini? Tara akan keluar gambar. Oh my god, my god. Original.png is not what the copy pad. Oh, pantas guys. JPEG soalnya di JPG ya. Oke, ini dia. Nanti akan keluar file apa jendela secara terpisah dan ini gambarnya. Oke. Nah, ini kalian dapat menaruh tentu saja foto kalian. Let's see my foto ya. Ini kakak ini dulu ya, ada banyak foto aib saya, teman-teman. Jangan dilihat ya. Ini saya bukakan ke kalian. Ini misalnya gambarnya my document image. Oh, loh mana ya foto-foto saya, guys? Farabi. Loh, loh, loh. Bentar ya, guys ya. Kak mau ngelihat foto dulu, habis itu Kak mau buka. Fotonya yang bagus-bagus saja ya, saya tunjukkan kepada kalian. Oh, ini deh masa SMP saya ya dulu. Kalian bisa lihat ya. Ini bentar ya, guys ya. Loh, saya stop share dulu ya, teman-teman. Ini nggak bisa, aduh, walau tidak bisa dilihat, guys. Loh, kenapa saya tidak bisa nih, teman-teman? Melihat gambar saya sendiri. Oke, ini dia, guys. Oke, saya akan tunjukkan ke kalian. Close. Oke, ini dia misalnya saya ingin. Oh, kalian belum lihat ya. Oke, kalian lihat? Lihat ya. Oke, Hmm. namanya adalah azik.jpg. Nah, kalian dapat melihatnya bilang azik.jpg. Habis itu kalian klik run, nanti akan muncul gambar Tara. Nah, ini sorry guys, ini bukan SMP ya, ini SMA dulu ya. Jadi ini fotonya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini namanya berbeda ya. Nah ini kalau kalian bertanya kenapa namanya bisa berbeda Kak? Nah ini konfigurasi bahwa ketika kalian membukanya secara terprogram, dia akan mempunyai nama yang berbeda-beda. Kita coba ulang. M7, M9 ya. Kalian perhatikan 7M9. Bentar, kakak hapus. 7M9 saat di run kedua kali harusnya berbeda. Oke, tidak muncul. Nah, lihat kan teman-teman? Jadi ya D3H sekarang. Jadi berbeda-beda setiap kalian jalankan. Itu artinya kalian menjalankan membukanya secara terprogram. Nah, kalau melalui aplikasi itu tentu saja akan sama ya, teman-teman. Tidak ada bedanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian ingin melihat apa namanya? Ukurannya, kalian harus pakai print, ya. Saya sudah nulisnya di sini, ya. Jadi ya print gitu ya. Kenapa kalau nggak pakai print? Kita buktikan. Misalnya kalian mau lihat apa namanya?
size, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ini kita komen. Apa yang akan terjadi di terminal? Tidak terjadi apa-apa. Ya, meskipun kalian jadikan ini sebagai fungsi, dia akan malah dia error. Ya, yang kalian harus lakukan adalah print dulu, teman-teman. Print ukuran gambar saya adalah titik 2 pic.size. Oke, habis itu kalian run. Nah, ini nanti nih. Oke, ukuran gambar saya adalah kalian bisa lihat di sini. Oke, itu adalah 518,3456. Jadi nanti jangan pakai gambar yang sama, teman-teman, supaya kalian terbiasa gitu ya. Jadi pakai gambar yang menurut kalian seru gitu. Oke, gambar kalian juga boleh. Saya sangat apa namanya? Membebaskan kalian untuk bereksplorasi. Nah, kemudian format. Format ini apa sih, Kak? Jadi apa namanya? Format gambar titik 2 pic.format. Ini mungkin kalian sudah kenal ya, teman-teman. Cuman format bukan format ya, mode yang Kakak ingin bicarakan. Format itu adalah ekstensi, teman-teman. Ya, ekstensi. Yang Kakak ingin bicarakan adalah di sini apa namanya? Channel color channel. Color channel gambarnya. Nah, nanti kalian perhatikan format pic.mode ya. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah RGB. RGB itu adalah red, green, and blue, teman-teman. Nah, yang ingin Kakak sampaikan adalah, jadi ternyata kalau kalian bisa melihat gambar secerah ini, ya misalnya gambar K lah gitu ya, contoh. Saya pun menghilang, teman-teman. Ya, agak aneh memang ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, guys? Ada pertanyaan? Ya, itu teman-teman. Nah, sekarang, nah kalau kalian ingin mencerminkan gambar, ini dulu ya, ini dulu nanti dihabiskan. Jadikan aslinya hitam putih, kemudian membuat gambar asli menjadi buram, kemudian putar dokumen asli 180 derajat. Oke, silakan nanti, ya ini kakak udah tulis. Silakan ini untuk mengubahnya menjadi hitam putih. Jangan lupa di show ya kalau kalian ingin melihat tampilannya. Kemudian blur, filternya blur. Nah, kalau kalian misalnya apa namanya untuk melihat jenis-jenis filternya, kalian dapat menggunakan perintah misalnya filter image atau fill pick gitu ya. Fill pick sama dengan pick dot filter, kemudian image filter dot. Nah, nanti di sini ada banyak jenisnya, teman-teman. Ya. Nah, kalian lihat di sini ada blur, ada box blur, built-in filter. Kakak jujur pernah, bukan tidak pernah, belum pernah mencoba semuanya kecuali beberapa. Jadi kalian nanti eksplorasi aja sendiri ya. Misalnya nih, kalian mau lihat contour. Apa yang terjadi? Jangan lupa print, fill pick show. What will happen? This is what will happen. Ini kakak komen supaya kalian tidak melihat ya ininya, tidak mengganggu. Oh my God, what's happen? Oh sorry, ini. Nah ini yang terjadi, teman-teman.
Boom. Nah, ini dia, guys. Nah, ini dia kontur. Jadi ada banyak jenis filter, nanti kalian coba satu-satu. Oke? Dan di sini sudah ada petunjuknya kok, teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Di sini sudah ada petunjuknya mau ngapain gitu ya. Nah, ini nih. Kalau kalian ingin melakukan apa namanya? Membuat memirrorkan gambarnya, ini pakai perintah flip left right, kemudian kalau mau menyimpan .save ya teman-teman bebas, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau mau menjadikan gambarnya lebih kontras, kalian pakai perintah image enhance contrast, kemudian pick original. Begitu teman-teman ya. Kemudian ini dia tingkatkan kontras. Nah, ini ternyata kakak tidak menulis itu ya. Sayang sekali ya. Nah, di sini teman-teman, jadi kalian lihat kalau kalian mau merotasinya 180 derajat silahkan, lihat tampilannya kemudian gimana, habis itu nanti kalau kalian mau mirror gambarnya juga silahkan. Oke, guys, mau dicoba? Ada pertanyaan dulu? Nah, nanti ini. Halo guys, ada pertanyaan teman-teman? Ini aja nih guys, yang di ini. Jadi dog dot flip left right. Oke. Habis itu ya, udah sih ya ini. Dia akan membuat gambarnya itu menjadi ya udah di mirror lah gitu. Oke guys, ada yang mau ditanyakan tidak? Teman-teman semuanya? Hmm? 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 Nah, ini nanti kalau kalian mau membuatnya begini juga boleh ya teman-teman. Jadi di sini hubungkan kelas fill baru image enhance. Jadi nanti di atas buat nih. Ups. Apa namanya? Nih kita coba aja lah ya langsung. Kalian nggak penasaran? From oops, from fill. Oh my god. From fill import image. Nah, ini dia enhance. Habis itu di bagian mana? Ini jangan di show, dihapus saja ya. Misalnya apa? Image atau pic lah. Pic begini. Enhance is equal to apa? Pic dot. Nanti kalian apa namanya? Bilang image. Sorry. Langsung ya. Image enhance dot oops, contrast gini teman-teman, kemudian peak begitu teman-teman ya. Habis itu kalau kalian mau men-setting seberapa kontras, oke, peak enhance dot enhance misalnya 2 ya, ya 2.0 aja lah, sama aja sih sebenarnya. Oke, kemudian kalau kalian mau menyimpannya, show dulu lah, peak enhance dot show. What will happen? Let's see. Kita lihat apa yang terjadi, teman-teman. Oops, kalau lupa mematikan yang ini. Ini yang terjadi, guys. Oke, what happened? What happened? Contrast. What? Wait, what? Oh, kita coba save dulu mungkin ya. Save. Kemudian namanya adalah contrast.jpg. Oke, kalau kita run ini yang terjadi adalah boom. Oke, kita punya sesuatu. Loh, bentar.
Kenapa tidak berpengaruh nih teman-teman? Kontras. Udah bener sih harusnya ya, image enhance. Itu udah, kemudian dot contrast, C-nya besar. Kemudian picture originalnya adalah big, kita buat. Oh, iya bener, udah bener. Kita komen aja. Big enhance, dot enhance. Udah bener harusnya, guys. Ya, kita definisikan ulang. Begini. Oke, ini dia, guys. Dan hasilnya adalah begini. Oke, lebih kontras sekarang ya. Oke, guys. Oke. Ya, harus dibuat dalam variabel yang lain ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Ini kakak komen. Ini yang kakak hidupkan supaya kalian tidak bingung. Oke, ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada, sekarang boleh share screen semuanya. Ayo, kita latihan soal dulu. Share screen semuanya, yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk, guys, yuk. Bisa yuk. Ayo, guys, yuk. Ayo, guys. Share screen, guys. Semoga kalian nggak tidur, guys, ya. Halo, guys. Wah, pada kemana nih, Ya guys? Kak. Ya, share screen. Ya, Mukli. Sebentar Kak. Oh, ini kenapa nih ada peringatan Zoom? Kak, ini modul berapa ya, Kak? Oh, ini modul 4, Red. Kita sedang berada di modul 4, Red. Pakai gambar yang kalian suka ya, teman-teman. Nggak usah terpacu pada satu gambar ya. Kalau kalian mau pakai gambar apa namanya, Pak Soekarno, Soeharto, Naruto, One Piece, kemudian ya bebas lah gambarnya ya. Asalkan kita kan mau memperagakan perintah-perintah itu ya, flip left right, rotate, kemudian ya itulah. Oke? Oke, Gibel, Faiza, Areta, Muklis. Oke ya. Kak. Ayo share screen Gibel, Areta, Muklis. Oh, ini Faiza. Bisa Faiza? Bisa Kak, udah muncul gambarnya. Oke. Nice. Coba gambar yang lain ya supaya lebih seru kan. Janganlah pakai gambar yang ada di situ doang, guys. Siapa tahu kalian punya gambar yang lebih menarik ya. Maksudnya apa namanya? Taman, mungkin pohon gitu. Oke. Atau ini nih, saya kirimin ke kalian gambar. Siapa tahu ada yang mau.
Let's go now, woman. Oh iya, kalian teman-teman saat kalau bulan Ramadan tuh balik sekolahnya jam berapa? Kalau boleh tahu? Biasanya setengah hari sih, Kak. Setengah hari kan? Iya, Iya, SMA juga demikian. Karena Zuhur pulang. iya, biasanya Kak ingat betul ya kalau pulang pagi aneh banget saya memang. Iya, pokoknya bulan puasa itu nggak full lah kita ya di sekolah teman-teman. Karena ditakutkan ini apa namanya? Capek mungkin ya. Nanti kan capek kemudian lupa minum 1 galon kan, kebangetan tuh ya lupanya. Itu nggak lupa deh kayaknya. Itu. Gibel, ada masalah Bel? Tidak ada, Kak. Bisa muncul gambarnya? Pakai gambar Gibel kalau mau ya, atau mau cari gambar di internet juga boleh. Ya. Atau mau pakai gambar Kak juga boleh, Gibel. Nih, Kak kasih ya. Boleh juga, Kak. Oh, jangan ya. Nanti jangan. Nanti Gibel posting kemudian ini dicari. Waduh, jangan ya. Jangan, Bel. Oke, ini mana ya gambar alam tuh kemarin? Kau udah cari gambar alam yang cukup memanjakan mata, teman-teman. Cuman mana ya dia? Eh, kok saya bertanya sih? Oh, baik, parent. Walah, sorry guys. Ini salah nih. Ups, Kak, ya. ini eh, yang diimpor cuma image sama image filter doang kan ya, Kak? Iya, kalau mau image enhance juga boleh, ya. Oke, Kak. Oke. Ini cemana cok bisa? Waduh. Jonathan, kenapa ya? Jonathan, kenapa bisa seperti itu? Lama kak. Walah, Jonathan. Ya. Sebisanya ya.
Surga. Waduh, ini parah Jonathan nih. Gini. Oh my God. Ah, ini bagus nih. Guys, siapa tahu kalian mau nih. Enggak kelihatan. Kecil nih ukurannya, guys. Nah, ini guys. Silakan tuh. Silakan Bel, pakai itu Bel. Na, 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 na. Hmm. Wah, kayaknya enak banget ya di alam seperti itu, guys. Oh my God. Oh, let's go, no one stronger than anyone. She shares my dreams and hope it's someday. Oh, I found love. The Christmas, the loves, the kayak saya pernah mengenal tempat ini. Kalau udah selesai bilang ya teman-teman.
Dan waktu tak memberi kasih tanya, tapi sadar bahwa dari manusia menjadi manusia. Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima, hanya membawakan jawabannya pada detak jantung dan menunggu akan selalu merindukanmu. Oke, teman-teman. Do you have question? Kak, habis kayak gini diapain lagi, Kak? Walah, weh. Diapain, cuy? Oh, dicentang semuanya, kemudian di-submit, Arita, ya. Dan ingin membawakan jawaban detak jantung dan akan selalu. Ini guys, kalau kalian mau mengerjakan soal yang tadi, yang bonus tadi, kakak kasih kalian. Itu kodenya. Nggak mau pakai nyoba gambar lain, Red? Jonathan? Jonathan, kenapa Jonathan melihat PPT? Ayo, Kak bantu, Jo. Kak bantu. Nah aja, Jo, ya. Ayo, Jo. Langsung ke soalnya aja. Main.py-nya. Tapi ini sih perintahnya, Jo. Bener banget nih. Turut aja itu semua, Jo. Itu soal bonusnya itu ya, Kak. Kasih kalian, teman-teman. Silakan edit gambar kalian yang lainnya mungkin. Yang kalian mau edit. Tapi setidaknya you know I want you, not a secret I try. You know you want
Gimana guys? Udah? Oke, kalau udah semua boleh Belum. istirahat 5 menit dulu ya teman-teman. Silakan boleh sambil makan, minum, ataupun kalian tiduran ya, silakan. Kita istirahat sejenak untuk meregangkan otot-otot yang ada di kepala. Widih. Saya mau mencari gambar-gambar seru nih teman-teman. Ya, gambar-gambar alam sepertinya cukup menenangkan ya teman-teman. Jangan lupa di submit ya kalau sudah guys. Krusial sekali Kak, submit ya. Mungkin gimana ini kenapa import build-nya nggak bisa di-resolve, Kak? Oh my god. You have to. Oke, pip install pil dulu lah. Ini kayak belum ini soalnya Eh, Muklis. Iya, betul, belum di pip install pil. pip Install 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 pil. Oke, hit enter. Boom. Oops. bruh. Dia nggak bisa ini ya. Bentar ya. Kak coba remote. Yang penuh. Kita upgrade dulu pipnya ya. Supaya pakai yang terbaru. Oke, python.exe-m pip install dash dash upgrade pip. Hit enter on here and then you will see something like this. Oke. Nah, sekarang tunggu bentar. Oke, habis itu pip list boom, apa saja yang ada? Oke, ternyata memang belum ada pilnya ya. Di pip install pil. Oh, bukan pil atau bilo ya, Kak lupa deh. Vilo kalau nggak salah ya. Nah, coba sekarang di run, please. Ya aku emang belum taruh gambarnya sih. Oh, enggak, udah di ini kok, udah dibuatkan. Cuman bisa nggak itu? Cannot. Nggak ada problem sih. Aman? Nggak ada problem sih, Kak. Ya di Aman berarti. problemsnya dia nggak deteksi nggak kedeteksi berarti tinggal naruh gambar aja sih. Oke, oke. Gambar kayak hmm. Wah, ini Kak, ya.
Gimana, Muklis? Ini kan aku apa namanya image opennya original JPG. Berarti file yang aku simpen apa gambar yang aku simpen harus original .jpg berarti. Enggak, tergantung namanya ya, enggak harus original.jpg. Cuman udah ada sih Tapi harusnya. Cuk, oh, bentar ya, Kak. Remote. Nah, ini nih, udah ada harusnya ya. Nah, jadi nanti Muklis pindahin aja ke sini nih kalau mau. Main.py-nya di mana? ah itu di sini Kak di Di bawah mana? main.py-nya. Oh, Tuh bentar, di bentar. di kanan. Tapi kok kayaknya pil-nya belum. Oh, app-nya besar, Muklis. Image filter app-nya besar. Yang ini nih, app-nya Oh, besar. Oke? Vilo. pantesan dia kok apa namanya biasa aja gitu. Nggak di, nggak dikasih efek-efek gitu. Oh, jadi bisa. Udah? Udah bisa? Eh bisa sih kan? Sabar. Wah, Masya Allah. Tapi dia yang diputar 180 nggak keluar kok. Oh, di show dulu. Udah Oh, di show oh tuh. udah nih ya. Rotate 180. Tiga. Oh, nggak keluar. Enggak, yang keluar tadi cuma gambar yang biasa sama yang hitam Oh, putih. itu dia error. Blurnya itu besar semua, caps lock semua. Oh, blur yang ini. Lihat Iya, blurnya. betul. Oke, teman-teman. Kalau yang kalau yang rotate gimana, Kak? Iya, sama itu. Caps lock semua. Kau Hmm, meninggalku di sana. Kak, kok nggak Oke. bisa? Walah, yang mana yang nggak? Astagfirullah ini. Yo, dia akan nggak bisa, Red. Waduh, ini Red, Kak bantu ya. Nah, nanti harus disejajarin ya, Red ya. Nggak. Dia memang nggak bisa kalau begini. Harus sejajar gitulah. Supaya apa? Nggak tahu ya, dalam coding memang harus indentasinya tuh harus teratur juga gitu. Nah, coba sekarang Areta. Faiza aman? Nah, Faiza suka banget anak ayam nih kayaknya. Aman, Kak. Ada apa dengan anak ayam, Faiza? Nggak ada. Oke. Oke. Oke, teman-teman, boleh stop share semuanya. Kakak mau tunjukin tugas yang kedua. Ya, jadi tugas yang kedua itu Kak langsung ke coding aja kali ya, teman-teman ya. Kak, aduh. Oke, Kak langsung ke coding aja ya. Kasih tahu kalian. Karena di tugas kedua ini kita disuruh untuk membuat kelas. Oke. Nah, kalian lihat sekarang. Halo, halo. Lihat, guys. Eh, Lihat, Kak. Oke. kelihatan sih, Bukan Kak. yang ini ya, bukan yang ini, yang ini dia. Oke, gambar saya selalu ini. Oke, ini dia teman-teman. Ya. Jadi ini agak banyak tapi nggak apa-apalah ya teman-teman. Banyak kan eh, membuat kalian jadi semakin jago nanti. Oke. Oke, ini aduh, terang banget laptop saya.
Oke guys, jadi di tugas kedua ini kita disuruh untuk buat kelas image editor untuk pemrosesan gambarnya. Nah, sekarang seolah-olah kita akan disuruh untuk membuat suatu kelas yang mana nanti kelas ini dapat, ya, kita dapat membuat objek sehingga objek itu tinggal kalau mau crop ya udah panggil metodenya do crop. Kalau mau misalnya left rotasi ke kiri ya do left gitu. Nah, ini perintahnya kemudian bebas nanti. Oke? Nah, ini kita disuruh untuk konstruktornya apa aja? File name, original, list of modified image, kemudian ada metode .open namanya yang membaca gambar, kemudian metode pemrosesan gambar seperti do left, do crop, ya. Nah, kemudian proses gambar asli menggunakan setidaknya 2 metode kelas editor. Nah, ini nanti bebas ya. Kalau kakak ya udah sih ya di sini. Setidaknya dua kelas editor. Nah, kemudian bonus tes ini teman-teman, kalau kalian lihat di sini, kita disuruh untuk program metode do crop yang menentukan bagian persegi panjang dari kotak yang akan dipotong, tetapkan sebagai kotak, bla bla bla, kosong dulu maksudnya. Kemudian kotak percobaannya itu adalah segini, ya. Ini apa, Kak? Nah, ini apa namanya? Koordinat ya teman-teman ya, box yang ingin kalian potong gitu teman-teman. Jadi nanti dia akan memotong 100,100 kemudian 400 sampai apa namanya? Sorry, bukan 100,100. 100 sampai 400 dan 100 sampai 450 gitu. Oke teman-teman. Kemudian pangkas foto menggunakan fill bawaan menggunakan perintah ini crop self.original.crop boxnya kotaknya itu ukurannya begini, crop rectangle from the original and shape it to crop apa namanya crop yang satunya itu maksudnya adalah list ya. Oh, bukan list tapi ya ini apa namanya gambar hasil editan kita. Kemudian mirip dengan metode selanjutnya, tambahkan gambar baru ke dalam foto yang dimodifikasi dan simpan ke folder proyek. Oke, kemudian yang terakhir ini agak membingungkan, tapi ya ini untuk program penamaan otomatis foto yang diproses. Jadi nanti gimana jika program ini akan digunakan untuk mengolah 10 foto 100. Agar tidak membuat nama file sendiri, kita akan memprogram penamaan otomatis gitu teman-teman. Oke. Nah, biarkan foto aslinya disebut original.jpg. Kemudian kedua gambar yang diproses tersebut akan diberi nama original 1 dan original 2. Jadi nama harus dibentuk dalam metode handler sebelum menyimpan ke folder. Artinya pakai try and exit gitu guys. Kemudian bentuklah nama baru, nama asli yang ada di kolom. Pisahkan nama file dari ekstensinya, sorry. Kemudian gunakan metode split. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ya, self.filename.split berdasarkan titik gitu. Kemudian misalnya nama aslinya, oke, udah ya. Udah ya teman-teman. Nah, sekarang kakak jelaskan kalian ya. Yang pertama, buat kelas namanya image editor atau bebas lah ya. Namanya sebenarnya nggak harus image editor ya. Bebas kalian namanya mau berapa, mau apa gitu. Oke. Kemudian di sini kita buat propertinya apa aja. Konstruktornya terdiri dari file name ya. Kemudian original kita buat dia none ya. Kemudian self.change-nya ini, nah nanti kita buat dia dalam list teman-teman ya. Jadi perubahannya itu kita taruh dalam list. Nah kemudian disuruh membuat apa? Metode open, def open. Nah sebenarnya bisa langsung self.original.show gitu ya. Cuman ini terkait tugas yang ini, artinya ini apa? Jadi kita perlu try and exit supaya nanti kalau gambarnya nggak ada, dia nggak error aplikasi ini. Tapi dia akan di terminal akan bilang file not found gitu. Kalau gambarnya ada yang di try itu self.original sama dengan image.open. Tolong dibuka. Kemudian ya udah self.original yang sudah kita tahu bahwa dia ada .show, tunjukkan. Kemudian
buat metode apa lagi? Metodenya adalah ya do lab dan do crop. Oke, kita buat dia do lab sama dengan dalam kurung self sebagai tanda dia adalah milik kelas. Rotate sama dengan self atau ya udah objek yang akan diolah gitu ya. Self dot original ini adalah objeknya yang sudah jadi di sini. Dot transpose teman-teman. Nah, ini kan do lab ya. Kemudian image flip left right. Ini akan mentranspose gambar kalian. Oke? Nah, kemudian ingat gambar yang sudah diolah ini kita disuruh menambahkannya ke dalam list. Ya udah tinggal pakai metode .append. Rotate yang udah kita buat ini. Jadi gambar aslinya tetap self.original karena kalian membuatnya dalam suatu variabel. Itu untungnya ya membuatnya dalam suatu variabel. Oke, kemudian yang bonus ya, bonusnya automatic naming for edited image. Caranya gimana? Oke, pertama kalian bilang template file name ya. Jadi nanti template file name ini kita akan menggunakan nama original, tapi pisahkan dulu ya, menggunakan perintah split. Caranya self.filename yang kita sudah setting di sini dot split berdasarkan titik. Artinya apa? Nanti kalau kalian punya apa, Kak? Kalau kalian punya gambar misalnya Kakak tadi punyanya kan Azik kuning ya, supaya kelihatan nanti. Azik.jpg. Nah, nanti ini akan dipisah menjadi Azik gitu ya. Dan Kak pakai koma aja deh. JPG gitu, guys. Itu guys ya. Nah, itu nanti akan bentuk gambarnya, bentuk namanya atau string yang diperoleh. Karena dipisahnya berdasarkan titik itu. Oke, kemudian new file name-nya kita buat dia. Nah, ini prosesnya. Template.filename atau list yang pertama ini. Oh, salah lagi. Yang ini ya, tambahkan dengan string len self.change. Ya, artinya apa? Kalau dia di yang pertama, artinya dia yang kita edit pertama menjadi do lab, berarti dia ya udah lennya berarti kan 1, berarti azek 1 tambahkan ini di akhir .jp gitu guys. Azek 2, azek 3, azek 4 dan seterusnya. Bebas berapa kali kalian ya melakukan transformasi atau mengedit gambarnya. Oke, kemudian rotate.shape new file name ya. Jadi ini tugas yang ini ya. Yang ini berbeda dengan yang ini. Cuman ini terakhir supaya kita tetap mengestep perubahan yang kita lakukan. Oke, habis itu do crop ya. Ini boxnya sudah diberikan. Nah, ini artinya left up right down. Sorry, Kakak salah tadi ya. Jadi itu artinya apa? Kita berdasarkan kan gambar itu begini ya teman-teman. Nah, di lab itu tolong 100 gitu katanya. 250. Nah, di lab gini 250 itu berarti di sini kurang lebih lah ya. Misalnya nih auto di sini aja 250. Kemudian up kurang lebih di sini tolong 100. Nah, berarti di sini katakanlah. Kemudian 600 right-nya. Nah, kurang lebih iya, kalau kalian perhatikan di sini mungkin yang 600-nya itu bentar, Kakak agak-agak lupa, guys. Soalnya udah nggak megang computer vision sejak ini. Sebentar ya, Kakak validasi dulu terkait ini supaya kalian tidak salah pemahaman. Hmm. Hmm.
Bentar ya guys ya. Kok kakak lupa ya? Bisa-bisanya lupa saat ini. Guys, kalian dengar suara kak nggak? Aduh, Dengar, internetnya nih. Nggak putus-putus. dengeran sih Kak. Nggak putus-putus. Enggak sih. Hmm. Oke, ini dia guys. Jadi yang tadi itu artinya, ya benar ya, yang kakak bilang tadi. Ini artinya, ya untuk lab itu adalah batas untuk Kak, halo Kak. aduh internetnya guys. Benar-benar nih. Saya nggak tahu guys. Perasaan tadi Besok lancar. besok saya coba ini Indosat aja lah. Oke. Jadi ini lab up, right sama down ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian punya gambar begini, kemudian ini objek yang akan kalian potong. Alhamdulillah. Ya, kalian harus tahu apa namanya? Batas kiri, batas atas, batas kanan, batas bawah dari gambarnya, teman-teman. Oke? Misalnya, kan di gambar original ini gambarnya begini. Nah, kalau kalian ingin memotong misalnya hanya gambar anaknya ini, nah jadi nanti kalian harus hafal nih, batas kirinya berapa nih? Batas kiri gambarnya itu berapa? Nah, kemudian batas kanannya berapa, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Nah, itu maksudnya ya, teman-teman ya. Jadi, itu untuk cropping gambar kan memang seperti itu. Oke? Nah, kemudian crop sama dengan tablet original, perintahnya sederhana, .crop, kemudian ini boxnya, kemudian perubahan yang kita lakukan disimpan ke dalam list. Habis itu terkait bonusnya itu sama ya, cara penggunaannya sama. Nah, habis itu buat objek namanya my image atau apapun, kemudian panggil metode open, habis itu do lab untuk melakukan transpose gambar atau apa namanya? Pemutaran gambar, habis itu do crop untuk melakukan crop terhadap gambarnya. Oke, kemudian
For image in my image.change listnya, kalau kalian mau melihat tiap ya perubahannya gitu ya, maka image.show. Nah, nanti kalau kalian run akan nampak seperti ini. Tada. Kalian lihat, guys? Halo, halo? Kalian lihat? Kelihatan, Kak. Hah? Belum kelihatan. Ini nih, kalian lihat? Lihat? Lihat, Nah, lihat, baru Cok. kelihatan nih, Kak. Oke. Nah, ini orinya ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian boom, ada lagi gambar yang muncul. Nah, itu dia, guys. Jadi yang pertama diputar, di mirror ya tepatnya ini, guys. Di mirror gambarnya, habis itu di crop begitu. Oh my god. Itu ya, teman-teman. Nah, ini secara terprogram eh gambarnya itu bentar, namanya sudah berubah nih kalau kalian lihat di sini. Oke? Dan terakhir yang paling penting apakah? Yang paling penting adalah kalian centang semuanya submit gitu, guys ya. Dan ini kodenya nih, kalian lihat aja lah ini. Ya, kakak nggak mau menyembunyikan sesuatu dari kalian. Oke, lihat ya. Lihat, guys. Sudah? Udah di screenshot? Screenshotnya masing-masing ya. Udah? Coba ke bawah kan, Kak. Oke. Oke, kalau sudah, ya mungkin untuk pembelajaran hari ini hanya itu, teman-teman. Ya, jadi hari ini kakak mau recap ya, apa aja yang udah kalian pelajari. So, hari ini kita sudah belajar terkait apa namanya? Ya, ini dia ya. Jadi gambar kalau kalian lihat di slide-nya di sini. Ya, jadi hari ini kita sudah coba membuat atau memproses gambar dengan menggunakan library fill. Kemudian kita sudah membuat ya perintah-perintah basic yang kayak crop, kemudian do lab, blur, kemudian show, kemudian apalagi tadi teman-teman banyak lah ya. Banyak, tapi itu masih tergolong dasar memang, ya. Kemudian dengan bekal-bekal ini nanti kita akan coba membuat aplikasinya dan ya selain menggunakan fill kita akan lagi-lagi pakai PYQt untuk pembuatan aplikasinya. Cuman untuk membuka gambarnya kita menggunakan fill. Gitu, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Kak, Ya, tadi waktu kakak crop gitu, kok aku malah keinget modul turtle ya. crop. Iya, Apa itu iya crop? yang 300 itu yang left down upright 300 400 600 itu, Kak. Aku malah keinget modul turtle. Oh, hah? Kak nggak pernah pakai crop di turtle? Ada? Bukan maksud bukan Oh, maksudnya oh iya iya pakai iya. angka-angka gitu. Oh iya iya benar benar. Iya ya, hampir mirip ya. Mirip ya, betul sekali. Iya ya. Berarti dia ada, kan kalau turtle itu batasnya itu di 500 kan ya, Kak? 500 apa 200 gitu. Enggak, Nah, enggak, kalau enggak, enggak gambar terbatas. Enggak terbatas. enggak kalau Cum- di algoritmix. oh iya, 500. 500 kalau di algo. Eh, nah, Kalau kalau mhm. berarti kalau di JPG juga dia tuh sebenarnya nggak terbatas juga gitu, Kak. Iya, betul sekali. Ya, Ah, jadi tergantung oh. laptop ya, itu ukurannya. Jadi berbeda-beda gitu. Tergantung laptop. Cuman di algo itu maksimal memang kita bisa melihat 500 gitu. Oke, bagus ya konfirmasinya, Muklis. Ada lagi, Muklis? Silakan, teman-teman. Enggak sih, Kak. Gibel, Faiza, Areta, Jonathan.
What else? Ada yang mau kalian tanyakan teman-teman semua? Nggak ada, Kak. Kak, Kenapa ya guys ya? Oke deh guys, besok saya lebih baik ya. Insya Allah kita pakai kartu yang lain aja deh besok. Ini udah nggak tahu lagi mau ngapain guys. Oke, maaf ya oke. kakak, wifi-nya sama ya kak udah pakai Telkomsel padahal yang katanya paling bagus ya, cuman ya entahlah beda-beda daerah mungkin ya. Oke, thank you teman-teman udah hadir di sini. Jangan lupa dikerjakan tugas yang tadi, baik malam ini ataupun besok. Yang jelas kalian harus submit karena kakak akan periksa hal itu. Oke, thank you dan see you next week. Bye-bye guys. Bye. Makasih, Bye. Kak. Sama-sama.